Pikirkan itu nanti. Sekarang kita harus membawanya pulang. Aku sudah tak mau lagi berada di sini. Naoki, Kazuchika, dan Atsushi segera membawa Saori keluar dari rumah itu, sementara aku menjaga Haruka yang masih menangis. Bahkan setelah keluar dari rumah itu, Saori masih tetap mengunyah rambutnya. Kami tahu kami akan terlibat masalah, namun kami harus segera membawanya ke orang dewasa yang mengerti tentang sejarah rumah itu. Kami mengurungkan niat kami membawanya pulang dan memutuskan membawanya ke rumahku yang terletak paling dekat dengan rumah tua itu. Saat itu aku belum tahu itu adalah saat terakhirku melihat Saori. Haruka masih terisak dan aku serta yang lainnya juga tak tahu harus berbuat apa. Sekujur tubuh kami dibasahi keringat dingin karena ketakutan. Di lorong pintu masuk rumahku, Saori masih berdiri dengan tatapan kosong sambil mengunyah rambutnya. Ibu, ibu, panggilku. Ibuku keluar dan dengan mata membelalak menatap Saori. Aku mencoba menjelaskan kepadanya, namun dengan segera dia menamparkan wajahku dan ketiga anak lainnya. Dia menjerit ke arah kami semua. Kalian pergi ke sana kan? Kalian pergi ke rumah terlarang itu. Yang dapat kami lakukan hanya mengangguk. Kami tak mampu mengatakan apapun untuk membela diri kami. Masuk ke dalam, kalian semua. Aku akan memanggil orang tua kalian. Ibuku kemudian membawa Saori ke atas. Aku melakukan perintah ibuku dan diam di ruang tamu. Aku bahkan tak bisa berpikir apa-apa lagi. Kami hanya duduk di sana selama sejam hingga akhirnya semua orang tua kami datang. Ketika orang tua kami datang, ibuku segera turun dari lantai atas. Mereka pergi ke rumah itu. Pekiknya, para orang tua tampak marah dan kecewa hingga berteriak kepada kami. Apa yang kalian lihat di sana? Kami semua terkejut dengan semua bentakan itu dan tak mampu menjawabnya. Namun, Atsushi dan Kazuchika berhasil menjelaskannya kepada mereka. Kami melihat sebuah meja rias dan rambut yang aneh. Aku juga memecahkan kaca depan. Lalu, apalagi yang kalian lihat? Selain itu, kami melihat beberapa kertas dengan dua huruf tertulis di atasnya. Kamar itu menjadi sunyi seketika, namun pada saat yang sama terdengar jeritan dari lantai atas. Ibuku langsung berlari ke atas dan kemudian turun kembali. Dia memegang pundak ibu Saori. Pipinya basah dengan air mata. Saori, apa dia melihat ke dalam laci? Ibu Saori datang mendekati kami penuh rasa cemas. Apa kalian membuka laci ketiga dan melihat isinya? Dia mengulang pertanyaannya. Laci ketiga di meja rias di lantai atas. Apa kalian melihat ke dalamnya? Orang-orang tua lain mulai bertanya. Laci pertama dan kedua kami melihat isinya, tetapi yang ketiga, hanya Saori yang melihat. Setelah aku mengatakannya, ibu Saori mencengkeram tanganku dan menjerit, "Mengapa kalian tak menghentikannya? Dia teman kalian. Mengapa kalian tak menghentikannya? Mengapa?" Ayah Saori dan orang-orang tua lainnya berusaha menenangkannya. "Tenanglah, kumohon, sayang, tenangkan dirimu." Mereka berhasil menariknya, namun dia masih tampak histeris. Para orang tua mulai menenangkan diri mereka dan mulai bercerita. Tak ada yang pernah tinggal di rumah yang kalian datangi itu. Rumah itu dibangun khusus untuk meja rias dan rambut itu. Semacam kuil. Bangunan itu sudah ada sejak kami kecil. Rambut itu rambut manusia asli. Ayah Kazuchika berkata, "Kalian melihat kertas yang ada di dalam laci itu kan? Apakah ini yang tertulis di sana?" Dia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sesuatu di sana. Ya benar, tulisan itu yang kami lihat. Ayah Kazuchika lalu segera meremas-remas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Dia melanjutkan ceritanya. Kata itu sebenarnya adalah sebuah nama dari perempuan yang rambutnya kalian lihat di sana. Nama itu memang tak biasa. Dia berhenti beberapa saat sebelum kembali bercerita. Semua yang perlu kalian tahu adalah, kalian tak boleh, dengan alasan apapun, membicarakan tentang rumah itu lagi. Kalian tidak boleh berada dekat-dekat dengan rumah itu. Mengerti? Wajah ayah Kazuchika tampak serius saat itu dan kami pun mengangguk patuh. Sekarang sudah malam. Orang tua kalian akan membawa kalian pulang sekarang. Kalian pasti lelah. Tiba-tiba Kazuchika berdiri. Bagaimana dengan Saori? Apa dia akan baik-baik saja? Lupakan tentang dia, jawab ayah Kazuchika dengan dingin. Dia takkan pernah menjadi Saori yang kalian kenal dahulu. Dia lalu menatap kami dengan sorot mata penuh kesedihan. Ibunya akan terus menyalahkan kalian atas apa yang terjadi dengan putrinya. Dia takkan membiarkan kalian melihat Saori lagi.
Sejak saat itu, hidup kembali berjalan normal, kecuali satu hal. Kami tak pernah melihat Saori lagi. Guru kami mengatakan keluarganya sudah pindah ke tempat lain. Kami pun tak pernah membicarakan hal itu lagi. Sepertinya kabar bahwa kami mendobrak masuk ke rumah itu telah menyebar sehingga larangan pun makin ketat. Bahkan anak-anak pun sekarang sudah tak berani membicarakan rumah itu di belakang orang tua mereka. Kaca yang dipecahkan, Atsushi pun sekarang ditutup dengan papan kayu sehingga tak seorang pun dapat mengintip ke dalam. Kami pun menyelesaikan sekolah kami dan waktu serasa berjalan sangat cepat. Kami berempat, yang semula bersahabat baik makin menjauh ketika kami kuliah di kota-kota yang berbeda. Satu hal terjadi ketika aku lulus dari kuliah dan pulang ke rumah. Aku melihat ibuku membaca surat dari ibu Saori. Ketika aku bertanya di mana Saori, ibu menolak untuk menjawab. Ibuku juga menolak untuk menceritakan si surat itu kepadaku. Namun apa yang dia katakan masih menghantuiku sampai kini. Dia memilih untuk melakukan ini kepada Saori karena dia adalah ibunya. Jika kau ada di posisinya, kau pasti juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun kau tahu itu adalah pilihan yang salah. Aku diam-diam menyelidikinya tentang meja rias dan rambut itu. Aku pun menemukan kenyataan yang mengerikan. Di keluarga tertentu di Jepang, seorang ibu akan meneruskan 3 tradisi kepada putri mereka. Biarkan ku jelaskan mengenai tradisi-tradisi itu. Pertama, anak perempuan adalah milik ibu mereka dan akan diperlakukan seperti itu. Jika seorang wanita melahirkan 2 atau 3 anak perempuan, dia akan memilih salah satunya untuk menjadi miliknya. Putri yang terpilih ini akan diberikan 2 nama, salah satunya adalah nama aslinya. Nama asli itu tak diketahui oleh siapapun, kecuali ibunya. Nama tersebut juga akan memiliki cara pengucapan yang berbeda dengan huruf kanjinya, sehingga bila orang lain menemukannya dan membacanya, orang tersebut takkan tahu cara mengucapkan nama aslinya. Bahkan jika ibu itu sedang berdua saja dengan putrinya, nama itu tetap takkan digunakan. Nama itu digunakan untuk mempererat ikatan antara ibu dan putrinya dan membuktikan bahwa anak tersebut adalah milik ibunya. Sebagai tambahan, pada hari ibu itu memberi nama anak perempuannya, dia harus mempersiapkan sebuah meja rias. Putrinya tersebut tak diizinkan melihat meja rias tersebut kecuali pada hari ulang tahunnya yang ke-10, ke-13, dan ke-16. Kedua, untuk meningkatkan nilai barang miliknya tersebut, ibu tersebut akan memaksakan didikan tersendiri kepada anaknya tersebut sejak usia dini. Anak perempuan lain yang tak dipilihnya akan dididik secara biasa. Contohnya, ibu tersebut akan memaksa putrinya untuk menyayat wajah kucing atau anjing, menyimpan patung tanpa kepala sebagai peliharaannya. Bahkan keluarga dan orang-orang lain yang ada di sekitar anak perempuan tersebut akan berpura-pura seolah patung tanpa kepala itu hidup untuk mengelabui gadis itu agar percaya bahwa mainannya benar-benar hidup, memisahkan bagian-bagian tubuh laba-laba dan kemudian menyatukannya kembali seusai bentuk semula, memakan kotorannya sendiri dan meminum air kencing, baik miliknya sendiri maupun milik orang lain. Ini hanya sebagian kecil sebab aku tak sanggup untuk menulis keseluruhannya. Percaya saja kepadaku bahwa mendengar cerita selengkapnya akan membuat perutmu mual. Namun ini belumlah seberapa. Didikan-didikan ini akan berjalan hingga anak itu berumur 13 tahun. Kemudian ibu tersebut akan melakukan 3 ritual upacara. Inilah tradisi yang ketiga. Upacara pertama dilakukan saat anak itu berumur 10 tahun. Sang ibu akan mendudukkan anaknya di depan sebuah meja rias dan memerintahkan anaknya memberikan kukunya sebagai persembahan. Inilah pertama kalinya anak tersebut menyadari keberadaan meja rias tersebut. Dan tentu saja, persembahan itu dilakukan dengan cara mencabut kuku itu secara keseluruhan. Anak tersebut akan mencabut kukunya sendiri dan memberikannya kepada ibunya. Ibunya kemudian akan menaruh kuku tersebut di dalam sebuah kertas bertuliskan nama rahasia putrinya di laci teratas meja rias tersebut. Setelah itu, sang ibu akan duduk seharian di depan meja rias itu untuk mengakhiri upacara tersebut. Upacara kedua dilakukan saat sang anak perempuan berumur 13 tahun. Seperti upacara pertama, anak tersebut harus memberikan persembahan. Kali ini yang harus dia persembahkan adalah giginya. Dia harus mencabut giginya sendiri dan kemudian ibunya akan menaruhnya ke dalam laci kedua, berserta kertas bertuliskan nama rahasia sang anak. Sekali lagi, sang ibu akan mengakhiri upacara
Dengan duduk di depan meja rias tersebut hingga hari berakhir. 3 tahun kemudian, ketika anak itu berumur 16 tahun, upacara terakhir pun dilakukan. Dalam upacara terakhir, sang ibu akan memakan rambut anaknya sendiri di depan meja rias.